Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi perencanaan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan standar operasional penyelenggaraan atau SOP bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Herlina Amelia Putri dengan nomor induk mahasiswa 20 10 12 33 20029. Yang kedua Rahmania dengan nomor induk mahasiswa 20 10 12 32 20027. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Risdayanti Sari, dengan nomor induk mahasiswa 20 10 12 32 20025. Baik saja, kita langsung ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Slide selanjutnya. Bimbingan konseling dalam sistem pendidikan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling yang menjadi pelaksanaan segala kegiatan layanan bimbingan dan konseling, salah satunya adalah membantu konseli mencapai perkembangan diri yang optimal. Bimbingan dan konseling adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pendidikan. Peran bimbingan dan konseling mempunyai andil yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Peserta didik adalah sasaran utama guru bimbingan dan konseling. Hal ini menjadi fokus utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah, layanan yang diberikan kepada konseli sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum yang terbaru adalah kurikulum 2013. Panduan BK di SMK atau POP BK. BK sudah mempunyai panduan penyelenggaraan yang jelas di sekolah. Panduan tersebut digunakan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah sebagai acuan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, A. Program bimbingan dan konseling. Dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 8 ayat 2 dijelaskan bahwa mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan langkah-langkah dalam pengelolaan program bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang meliputi langkah analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program. Dalam POP BK SMK dijelaskan bahwa program bimbingan dan konseling memberikan layanan yang terintegrasi dengan program pengembangan semua aspek hidup peserta didik atau konseli di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan diupayakan untuk mengidentifikasi kebutuhan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir yang merupakan aktivitas esensial dalam menghadapi rintangan dalam mencapai prestasi sesuai potensi masing-masing peserta didik atau konseli. Jenis-jenis program yaitu yang pertama program tahunan, kedua program semesteran, ketiga program bulanan, keempat program mingguan, dan yang terakhir yaitu program harian. B. Dasar-dasar penyusunan program. Syarat menurut Ridwan
2004-13, program yang dibuat harus bermuara pada hasil yang diinginkan, yakni hasil-hasil yang nyata, bermanfaat, hasil-hasil yang mantap dan otentik. Guru bimbingan dan konseling dituntut untuk melakukan asesmen kebutuhan sebelum menyusun program bimbingan dan konseling. Kobia dan Henderson 2007. Asesmen kebutuhan yang akurat menjadi sangat penting supaya program bimbingan dan konseling benar-benar relevan dengan kondisi siswa. Menurut Gibson dan Mitchell 2008. Syarat program yang pertama, penyusunan program hendaknya didasarkan pada analisis kebutuhan subjek sasaran. Yang kedua, pemenuhan alat perlengkapan secara memadai. Ketiga, program BK mudah diimplementasikan sehingga memuat strategi dan taktik. Keempat, program bimbingan dan konseling mudah untuk dilakukan evaluasi dan monitoring. Kelima, pelaksanaan program bimbingan dan konseling secara fleksibel, mudah disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Keenam, penciptaan suasana kerjasama. Ketujuh, program bimbingan dan konseling dibuat berdasarkan hasil yang akan dicapai. Terakhir, program bimbingan konseling menjamin keseimbangan dalam layanannya. Materi program. Bidang pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam bakat dan minat. 2. Bidang sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Bidang belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah secara mandiri. 4. Bidang karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Kemudian, materi layanan diseleksi, dipetakan, dan ditetapkan atas dasar 1. Standar kompetensi kemandirian peserta didik atau konseling (SKKPBD), asesmen tuntutan pengembangan kebutuhan peserta didik atau konseling pada setiap aspek pengembangan, pencapaian kondisi yang terjadi, bidang layanan dan tingkatan kelas. 2. Masalah, asesmen masalah, kelompok masalah, item masalah, bidang layanan dan tingkat kelas. 3. Bidang layanan bimbingan dan konseling, kelompok bidang layanan, tujuan layanan, dan pada kelompok bidang layanan ruang lingkup bidang layanan dan tingkat kelas. Penyusunan program. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh konselor dalam memetakan kebutuhan masalah dan konteks layanan. 1. Menyusun instrumen dan unit analisis penilaian kebutuhan. 2. Implementasi penilaian kebutuhan. 3. Program lebih lanjut. 4. Analisis hasil penilaian kebutuhan. Dan 5. Pemetaan kebutuhan atau permasalahan. Dalam POP BKSMK tahun 2016, bab 3 dijelaskan bahwa tentang perencanaan pembuatan program BK terdapat 2 tahapan, yaitu 1. Tahapan persiapan atau planning dalam perencanaan program sendiri terdiri atas A. Menyiapkan asesmen kebutuhan, B. Aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah, dan C. Menetapkan dasar perencanaan yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut. A. Melakukan asesmen kebutuhan. 1. Mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program.
Langkah awal dalam asesmen kebutuhan adalah menentukan data yang akan diungkap untuk kepentingan penyusunan program layanan bimbingan dan konseling. 2. Memilih instrumen pengukuran data sesuai kebutuhan. 3. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. B. Mendapatkan dukungan dari unsur lingkungan sekolah. Dan C. Menetapkan dasar perencanaan layanan. Perencanaan bimbingan dan konseling pada SMK. Setelah guru bimbingan konseling membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun, guru BK mendistribusikan komponen layanan dan strategi kegiatan dalam program persemesteran dan bulanan dalam bentuk yang lebih rinci. Terdapat beberapa komponen dalam program semesteran dan bulanan. 1. Bulan dan komponen program. 2. Layanan dasar, berisi tentang strategi layanan dan topik atau tema layanan dalam komponen layanan dasar, seperti bimbingan klasikal dengan tema yang sudah dibuat dalam rencana kegiatan. 2. 3. Layanan responsif, berisi tentang strategi layanan dan topik tema bila ada, dan dalam komponen layanan responsif misalnya konseling kelompok dengan tema teman baik. 4. Perencanaan individual, berisi tentang strategi layanan dan topik atau tema dalam komponen. Layanan perencanaan individual misalnya bimbingan klasikal dengan tema memilih jurusan dan perguruan tinggi yang tepat. 5. Dukungan sistem, berisi tentang strategi kegiatan dalam dukungan sistem seperti pembuatan proposal PTK. Tahapan pelaksanaan program dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 pasal 7 dijelaskan bahwa A. Strategi layanan bimbingan dan konseling dibedakan atas A. Jumlah individu yang dia layani, B. Permasalahan, dan C. Cara komunikasi layanan. B. Strategi layanan bimbingan dan konseling berdasarkan jumlah individu yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan melalui layanan individual, layanan kelompok, layanan klasikal, atau kelas besar. C. Strategi layanan bimbingan dan konseling berdasarkan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan melalui pembimbing, konseling, dan advokasi. D. Strategi layanan bimbingan dan konseling berdasarkan cara komunikasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan melalui tatap muka atau media. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tahap-tahap yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan program adalah 1. Perencanaan program satuan layanan dan kegiatan pendukung direncanakan secara tertulis dengan memuat sasaran, tujuan, materi, metode, waktu, dan tempat rencana penilaian. Tahapan pelaksanaan program tertulis suatu kegiatan, layanan atau pendukung dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. 3. Tahap penilaian. Hasil kegiatan diukur dengan nilai. 4. Tahap analisis. Hasil penilaian analisis untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dan 5. Tahap tindak lanjut. Hasil kegiatan ditindaklanjuti berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya melalui layanan atau kegiatan pendukung yang relevan. Baik, selanjutnya pengawasan pelaksanaan program. Pengawasan program BK dilaksanakan oleh Kepala Sekolah. Seperti 2008, Kepala Sekolah adalah supervisor yang berfungsi atau berperan memberikan layanan kepada seluruh staf termasuk guru BK agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Mahanggi 2014. Kesimpulan berdasarkan pemaparan dan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru BK SMK 2016 sudah dilaksanakan baik. Pelaksanaan program dalam membentuk peserta didik atau konseli
memberikan layanan integrasi hidup peserta didik atau konseli di sekolah. Jenis-jenis program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan, program harian. Peran guru BK dalam memberikan karakter peserta didik atau konseli adalah sebagai fasilitator yang mempunyai peran tugas dan tanggung jawab yang besar, terutama dengan memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam membentuk karakter atau kepribadian peserta didik yang terkait dengan masalah yang sering timbul belakangan ini, seperti peserta didik yang sering membolos, suka membuat masalah, dan lainnya. Perlu mendapat perhatian khusus karena konseling dibedakan atas jumlah individu yang dilayani, permasalahan, dan cara komunikasi layanan. Strategi layanan bimbingan dan konseling dilayani sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan melalui layanan individual, layanan kelompok, layanan klasikan atau kelas besar. Strategi layanan bimbingan dan konseling berdasarkan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan melalui bimbingan konseling atau advokasi. Strategi layanan bimbingan dan konseling berdasarkan cara komunikasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan melalui tatap muka atau media. Dengan adanya pelaksanaan bimbingan dan konseling secara kesinambungan ini diharapkan peserta didik mampu merubah karakter individunya baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat agar menjadi lebih baik, mendapat perhatian khusus karena pemberi bimbingan dan konseling yang dapat akan mampu mengubah karakter peserta didik dari yang belum baik menjadi lebih baik, dan yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Untuk itu kerjasama dari semua pihak yang berkepentingan di dalamnya sangat diperlukan. Saran: tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun, berikut ditemukan saran yang mudah-mudahan bermanfaat, yaitu hendaknya pelaksanaan program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara optimal sesuai dengan agenda-agenda yang sudah dibuat agar dapat dilaksanakan dan dapat membantu peserta didik untuk mampu mengarahkan perilakunya ke hal-hal positif sehingga mampu membentuk karakter kepribadian peserta didik yang baik. Dalam penyelenggaraan program, guru BK hendaknya menyeimbangi kegiatan layanan agar semua program yang dibuat bisa terlaksana dengan baik. Perlu ditingkatkan kerjasama antara guru BK dan peserta didik dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling dalam membentuk karakter peserta didik. Demikian, inilah hasil presentasi dari kami kelompok 11. Kami mohon maaf atas kekurangannya atau kesalahan dalam penyampaian materi maupun perilaku kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.